Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Easy with Grammar. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang the past perfect tense. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, please like and subscribe. Baik, teman-teman semuanya, pembahasan yang pertama adalah what is the past perfect tense? Apa itu the past perfect tense? Berikut ini. Past perfect tense ini adalah an English verb tense which is used to describe an action that happened before another action in the past. Maksudnya adalah, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang telah selesai. Selesai di masa lalu sebelum aksi atau kejadian lainnya terjadi. Tenses ini umumnya terdiri dari dua kalimat atau dua kejadian yang dibicarakan. Salah satu kejadian yang dibicarakan ini adalah dengan menggunakan past perfect tense. Kemudian yang lainnya digunakan dengan menggunakan tenses past tense. Baik, when to use the past perfect tense? Jadi, kapan kita menggunakan tenses past perfect tense ini? Yang pertama, kita menggunakannya adalah to show the order of the two past events. The past perfect shows the earlier action and the past simple shows the later action. Jadi, maksudnya di sini adalah yang pertama adalah untuk menggambarkan rangkaian dua kejadian yang terjadi di masa lalu, yaitu past perfect ini menunjukkan kejadian yang lebih dahulu terjadi, sedangkan untuk past simple ini menunjukkan kejadian yang terjadi setelahnya. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah, your friends had come here when you asked me about them. Di sini kita lihat ada dua kalimat, yaitu kalimat your friends had come, kemudian you asked me about them. Di sini, your friend had come here menggunakan past perfect. Dan past perfect ini adalah menyatakan kejadian yang terjadi lebih dahulu daripada kejadian you ask me about them. Kemudian, kalimat yang keduanya adalah, when the police arrived, the thief had been caught by the villagers. Jadi, yang terlebih dahulu kejadian yang terjadi adalah kalimat the thief had been caught. Jadi, pencuri tersebut telah ditangkap by the villagers. Ini terlebih dahulu terjadi dengan menggunakan tenses past perfect. Kemudian, the police arrive, barulah polisi tiba. Dan kejadian setelahnya ini dengan menggunakan kalimat yang bertenses past tense. Baik. Kemudian yang kedua, kegunaannya adalah to use in reported speech atau indirect speech. Maksudnya adalah digunakan untuk menyampaikan kembali perkataan yang telah disampaikan oleh orang lain. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah, Johan said that he had repaired the computer. Jadi di sini Johan mengungkapkan bahwa he had repaired the computer. Ini adalah kalimat reported speech. Johan berkata bahwa dia telah memperbaiki komputer. Dan dia memperbaiki komputer ini adalah kejadian yang lebih dahulu terjadi dan menggunakan kalimat reported speech. Kemudian yang kedua adalah kalimat she thought she had seen the thief. Jadi apabila kalimatnya semuanya dalam past, bentuk past tense, ketika dia mengungkapkan indirect speech di sini adalah she thought she had seen the thief, maka penggunaannya adalah yang pertama, she thought ini menggunakan past tense, kemudian she had seen the thief, dia telah melihat the thief atau pencuri, ini kemudian menggunakan past perfect tense. Kemudian kegunaan yang selanjutnya adalah nomor 3, to express conditional sentences type 3. Refers to an impossible condition in the past. Jadi, kegunaannya yang ketiga adalah untuk mengungkapkan conditional sentence type 3, yaitu mengungkapkan kejadian yang tidak mungkin terjadi di masa lalu, atau yang kita sebut sebagai kalimat pengandaian. Contohnya adalah,
If I had discussed this matter with you, I would not have got the problem with those guys. Maksudnya di sini adalah, ini adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian di sini adalah, if I had discussed this matter with you, seandainya saya sebelumnya atau saya telah mendiskusikan masalah ini dengan kamu, I would not have, saya mungkin tidak akan got the problem with those guys, tidak akan mendapatkan masalah dengan orang-orang tersebut. Sini menggunakan untuk kalimat pengandaian. Kemudian berikutnya adalah she would surely have failed if she had not studied hard. Di sini dia menyatakan suatu kalimat pengandaian yang artinya bahwa kejadian ini sebenarnya sudah terjadi, cuman masalahnya dia saat ini sedang berandai-andai. Dia menyatakan bahwa she would surely have failed. Uh, Kemungkinan, bisa jadi atau seandainya if she had not studied hard, jika dia tidak belajar dengan giat, she would, tentunya dia pasti akan gagal atau dia tidak akan lulus. Tapi kenyataannya sebaliknya, dia study hard, dia telah belajar dengan giat, kemudian dia lulus. Baik. Kemudian setiap tensi, setiap kalimat, ada kalanya dan kemungkinan besar banyak menggunakan adverb of time. Salah satu yang menandakan suatu tenses adalah kita dengan melihat adverb of time atau time expression. Baik, untuk past perfect ini, yang pertama adverb of time-nya adalah menggunakan time expression such as, menggunakan ekspresi waktu seperti after, as soon as, kemudian the moment that, kemudian until. Di sini ada juga menggunakan already, kemudian still, kemudian ever, dan never, dan juga ada just. Oke? Jadi, these are used before the past perfect tense. Jadi catatannya adalah di sini, ya perhatikan jika menggunakan time expression ini seperti after, as soon as, kemudian selanjutnya terakhir ini just, maka time expression ini digunakan pada kalimat past perfect tense. Oke, contohnya seperti ini. Kita lihat. After the dog had gone, I felt relief. Jadi kita perhatikan di sini ada kalimat expression, time expressionnya adalah after. Kemudian setelah after adalah kalimat yang menggunakan tenses past perfect, yaitu after the dog had gone, I felt relief. Kemudian dilanjutkan dengan tenses past tense. Dan kalimat berikutnya adalah Trevor didn't say anything until he had drunk some water. Jadi Trevor tidak menyatakan apa-apa. Ini dalam kalimat past tense, kemudian until. Di sini ada time expression atau adverb of time-nya until. Nah, setelah until, he had drunk some water. Jadi setelah adverb of time until, kalimatnya ini menggunakan kalimat past perfect tense. Kemudian untuk time expression selanjutnya adalah menggunakan seperti before, when, by the time. Oke. Nah, contoh ketiga ini, the time expression ini are used before the past time. Jadi, before, when, by the time, maka time expression ini digunakan pada kalimat past time. Kita lihat contoh berikutnya. Before the teacher dismissed the class, the students had finished their assignments. Jadi kita lihat, perhatikan di sini, before the teacher dismissed the class, sebelum guru-guru dismissed the kelas, membubarkan kelas. Dismissed di sini menyatakan kalimat past tense. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat
dengan tenses past perfect, yaitu the students had finished their assignments. Kemudian kalimat berikutnya kita lihat, she had taken the wallet when I saw it on the floor. Jadi when I saw, di sini ada when, maka setelah kalimat when, di sini kita memakai past tense. Kemudian sebelumnya kalimat yang lain adalah she had taken the wallet. Di sini menggunakan past perfect tense. Okay, this is the big notes. I would like to say that the past perfect tense is also called pluperfect. Jadi apabila kita mendengar istilah pluperfect, we better know that this is the past perfect tense. Jadi ini adalah nama lain dari atau sebutan lain dari tenses past perfect tense. Kemudian notes yang lain adalah the past perfect tense is not used if you are not trying to convey some sequence of past events. Jadi jangan pernah atau jangan sekali-sekali menggunakan, sebaiknya jangan menggunakan past perfect tense jika kita tidak ingin mengungkapkan atau kita tidak akan menceritakan suatu rangkaian kejadian di masa lalu. Contohnya adalah seperti ini. Do not say I had seen them, okay? Do not say that. But just say I saw them. Okay? Because kalau kita menggunakan kalimat I had seen them, the person you talk to would likely be waiting for the next sentence. What is next? I had seen them. So what? Mereka akan berkata demikian dalam hatinya. Karena kalimat had seen them seharusnya diikuti dengan kalimat yang lain. Biasanya dengan menggunakan kalimat past time. Maka jika menggunakan kalimat tunggal seperti ini hanya untuk menceritakan suatu kejadian, it is better to say just use past tense, yaitu I saw them. That's it. Kemudian sentence patterns. Apa saja pola-pola kalimat untuk the past perfect tense? Kita lihat. Kita ada kalimat positive sentence. Yang pertama kita memiliki subject plus had. Sini adalah ciri-ciri untuk past perfect. Memiliki had setelah subject, kemudian ada verb 3, kemudian object plus another sentence of past time. Jadi ada kalimat lanjutannya yaitu kalimat yang bertensis past time. Oke. Baik, subjeknya ini apa saja? Seperti biasa, seperti yang konten-konten yang lalu, subjeknya ada I, you, we, they, he, she, it. Meskipun tidak menutup kemungkinan subjeknya ini adalah berupa nama orang lain seperti Andy, Tony, Gilbert, or someone else, it's okay. Dan ini adalah kata ganti, pronouns-nya adalah I, you, we, they, he, she, it. Oke. Kita lihat contohnya untuk positive sentence. Seperti ini. Shiren had finished her homework when the class began. Kita lihat. Oke. Kita ada Shiren had finished her homework. Ini adalah kalimat positive. Shiren di sini adalah subjek. Had finished ini adalah modal plus verb 3, yaitu had plus verb 3. Kemudian her homework ini adalah objek. Kemudian when the class began ini adalah another sentence of the past time. Another sentence yang menggunakan tenses past time. Oke, kita lanjutkan dengan negative sentence. Pola kalimatnya adalah subject plus had plus not plus verb 3 plus object and another sentence of the past. Cirinya negative sentence ini adalah setelah modal had kita menggunakan not. Oke, kadangkala disikat dengan hadn't, not, hadn't. Oke. Baik, sini kita lihat subjeknya seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ada I, you, we, they, he, she, dan it. Kita lihat pada contoh kalimat berikut ini. Shiren had not finished her homework when the class began. Di sini kalimat positif yang ditambahkan not, maka menjadi
kalimat negatif. Kita lihat, she ran di sini adalah subjek, had not finished ini adalah modal plus not plus verb 3. Modalnya adalah had dan verb 3-nya adalah finished. Kemudian her homework ini adalah object. Kemudian when the class began ini adalah another sentence of a past tense atau past time. Baik, selanjutnya ini adalah kalimat interrogative sentence. Interrogative sentence atau kalimat tanya memiliki pola seperti ini. Ada had, ada subject, ada plus verb 3, kemudian ada object, dan ada another sentence of the past. Kita perhatikan modalnya adalah had, oke, modal, had. Ini maju ke depan. Dia terlebih dahulu disebutkan, baru kemudian subjek. Pada kalimat positif, subjek terlebih dahulu, kemudian ada had. Nah, ini kalau untuk interrogative sentence, maka had-nya ini di depan. Kemudian untuk kalimat yang untuk kalimat tulisan, kita jangan lupa memakai tanda tanya. Baik, kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah pola had, subject plus verb 3 and object. Oke, subjeknya adalah I, you, we, they, kemudian he, she, it. Oke, kita langsung kepada contoh. Contohnya adalah Shiren had finished her homework when the class began. Ini kalimat positif. Bagaimana kalau kita rubah menjadi kalimat interrogative? Maka had-nya ini ditaruh di depan, didahulukan pengucapan atau penulisannya, kemudian subjeknya Shiren ini hadir setelah had. Jadi seperti ini. Had Shiren finished her homework when the class began? Apakah Shiran telah menyelesaikan homework-nya pada saat kelas dimulai? Oke, kemudian contoh selanjutnya adalah she had studied Arabic before she moved to Mecca. Sini had-nya atau modalnya diucapkan atau dituliskan terlebih dahulu, kemudian baru subjek. Had she studied Arabic before she moved to Mecca? Oke, ini adalah contoh kalimat interrogative atau kalimat tanya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman terhadap tenses dalam bahasa Inggris. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like and subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.